Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Raja Indra Ramaza, kelas 4E TIP 19 Winsus Karyau. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian penjadwalan CPU. Pada mata kuliah Sistem Operasi. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst input dan output dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Selanjutnya, algoritma penjadwalan. Dalam penjadwalan CPU, terdapat masalah yaitu memutuskan proses mana yang berada di dalam antrian ready yang akan dialokasikan ke CPU. Ada beberapa algoritma penjadwalan yang dipergunakan seperti berikut. First come, first served, FCFS. Dapat diketahui bahwa proses yang pertama datang akan dilayani terlebih dahulu. Dengan menggunakan algoritma ini, setiap proses yang berada pada status ready dimasukkan ke dalam antrian FIFO, first in, first out, sesuai dengan waktu kedatangannya. Kelemahan dari FCFS adalah 1. Waiting time rata-ratanya cukup lama. 2. Terjadinya convoy effect. Sekumpulan proses menunggu lama dalam menunggu suatu proses besar yang sedang dieksekusi oleh CPU. 3. Algoritma ini menerapkan konsep non-preemptive. Proses yang sedang dieksekusi oleh CPU tidak dapat diganggu oleh proses lain. Selanjutnya, shortest job first, SJF. Dengan algoritma SJF, maka setiap proses yang berada di antrian ready akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini menjadikan algoritma ini waiting time yang cukup singkat. Algoritma ini dapat dibagi menjadi dua konsep bagian, yaitu preemptive. Jika terdapat proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses pada antrian ready yang burst time-nya lebih kecil daripada proses yang sedang dieksekusi, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di antrian ready tadi. Selanjutnya, non-preemptive. CPU tidak mengizinkan proses yang terdapat pada antrian ready untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut memiliki burst time yang lebih kecil. Kelemahan dari algoritma ini adalah kesulitan dalam memprediksi burst time proses yang akan dieksekusi berikutnya. Proses yang memiliki burst time yang besar akan mempunyai waiting time yang besar. Ini dikarenakan yang dieksekusi terlebih dahulu adalah proses dengan burst time yang singkat. Selanjutnya, contoh penjadwalan preemptive. Contoh dari preemptive SJF. Di sini sudah terdapat 4 subjek, yaitu P1 dengan arrival time 0,0, burst time-nya 7. Selanjutnya ada P2, arrival time-nya 2, kemudian burst time-nya 4. Selanjutnya P3, arrival time-nya 4, burst time-nya 1. Kemudian P4, arrival time-nya 4. Arrival time-nya 5, burst time-nya 4. Kemudian dapat dilihat dari diagram, average waiting time atau rata-rata waktu tunggunya adalah yaitu 9 ditambah 1, kemudian ditambah 2, hasilnya 12, kemudian dibagi 4 sama dengan 3. Nah, selanjutnya ada contoh dari non-preemptive SJF. Di sini juga ada 4 subjek. Yang pertama P1 dengan arrival time 0, burst time-nya 7. P2, arrival time-nya 2, burst time-nya 4. Kemudian P3, arrival time-nya 4, burst time-nya 1. P4, arrival time-nya 5 dan burst time-nya 1.
dan dilihat dari diagramnya, waktu tunggu rata-rata yaitu 6 ditambah 3, 0 ditambah 6 ditambah 3 kemudian ditambah 7 sama dengan 16, kemudian dibagi 4, hasilnya sama dengan 4. Baiklah, sekian dari saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.